Ladies and gentlemen, this is MR Show. Yap. Yes, baik. Selamat malam semuanya. Selamat datang di MR Show bersama saya Ruby Herman dan juga ada Bro Mario Lasut. Mario Lasut. Yes. Jadi, dan pada setiap Selasa, Rabu, Kamis berarti. Selasa, Rabu, Jumat MR Show. Selasa Jumat MR Show. Kalau Senin sampai Senin dan Kamis ya. Jadi hari ini ada Pak Doni. Oke, di malam hari ini, yes, pastinya di MR Show kita menghadirkan sosok-sosok yang menginspirasi, edukasi, dan juga membangkitkan semangat. Dan hari ini ada sahabat saya nih, teman saya nih, yang bergerak di bidang properti. Ya, beliau luar biasa. Bisnis propertinya sampai go internasional, yes. Kita sambut Mr. Michael Ginarto. Halo Bro Michael. Halo, Selamat malam teman-teman semua. Wede, itu view-nya keren Bro. Lu belum pernah main ke rumah gua ya? Belum diajakin. Bisa main dong. Baru Ini di kantor. Gua baru bikin studio nih. Wih. Mantap nih, ganas sih. This is the view. Tuh, that's where I swim. Mantap nih. Nanti kita main ke sana, Pak Michael. Tunggu corona ini kita selesai boy sekarang. Belum berani keluar gua. Ya, sekarang janganlah. Sekarang Jangan lagi era begini ngeri. Yes. So, thank you so much sih. Sebelumnya Mr. Michael Ginarto udah sharing. Bro Michael Gini ini juga selain bisnisnya properti, ya kan, dia juga bikin content creator juga. Ada YouTube channelnya ya Bro ya. Betul. Namanya Michael Ginarto ya Bro ya. Ya, namanya nama saya aja. Cuman sebentar mungkin ada tambahan lah. Jadi mantap. Lebih kenal lah semua lah. Yeah. Oke. Temanya ini Bro. Temanya ini. Iya kan, bagaimana jualan, ya kan? Sampai bingung gue hitung nolnya berapa banyak tuh. Oke, kita langsung aja sharing dari Bro Michael juga ya mungkin bisa menguatkan teman-teman kita pada malam hari ini yang udah ikutan nih. Ya, siapa tahu bisa ini ya. Sama tipsnya Silakan, juga. Sama tipsnya juga, yes, benar. Jadi saya mau cerita sedikit tentang saya punya profil sama saya punya background sebelumnya. Saya ini dulu sekolahnya nggak gitu pinter. Oh, ya, masa sih Bro? Waduh, benar nih. Saya dulu ini sekolahnya nggak gitu pinter. Sebenarnya saya hampir nggak naik kelas. Saya dulu SD-nya sampai SMP-nya itu di Santa Maria, Bro Ruby. Nah, saya itu pas SMP 1, guru saya bilang, Michael nih kalau kamu nggak perbaiki nilai matematika dan lain sebagainya, kamu bisa nggak naik kelas nih. Waduh, saya stres berat kan. Saya lapor ke nyokap. Nyokap bilang, wah lu kalau nggak naik kelas gimana nih, malu dong sekeluarga. Nah, singkat cerita, dikirim ke Kanada saya. Itu jauh banget dikirimnya. Jauh banget sampai nggak kelihatan lah Monas. Ya kan? Jadi saya pikir, wah Santa Maria aja saya nggak bisa nih, ya kan? Jadi saya keluar negeri. Pada saat itu saya umur 14 tahun. Wah, saya struggle lah karena nggak bisa bahasa Inggris kan. I love you, you love me gitu doang. Nah, saya struggle di Kanada. Cuman total saya kurang lebih 10 tahun lah di Kanada gitu. Nah, saya rubah hidup saya juga karena environment-nya beda. Saya juga di sana dibilang excellent student juga nggak juga sih gitu. Cuman beda aja gitu loh. Kalau di Indonesia kan zaman kita sekolah dulu kalau nggak bisa dikata-katain gitu kan, diolok-olokin gitu kan. Wah, lu dibully lah gitu loh. Saya aja dulu, saya kan orangnya jahil tuh. Saya pernah dikebuk mukanya pakai suling sama guru musik saya karena lagi ujian, saya agak bercanda ketawa dikebuk pakai suling.
Bro, Wah, kalau sekarang sih bisa disu tuh, Bro. wah, Kalau sekarang. gue kalah suling loh. Iya, waduh. Jadi saya dulu tuh paling bandel lah. Udah pernah disetrap di luar kelas, aduh, udah semua lah. Jadi bandel banget dulu waktu kecil. Nah, anyway, kalau di sana, di Kanada, saya di-encourage, you can do better. Lu pasti bisa, ayo, lu gini. Nah, jadi lebih di-encourage, lama saya jadi percaya diri saya meningkat, lama-lama juga bisa gitu, bahasa Inggris gitu. Dan pelajaran yang lain gitu. Karena ya saya berubah lah. Kenal sama yang namanya Tony Robbins, kenal sampai yang namanya Robert Kiyosaki, jadi belajar konsumsi buku-buku yang membangun saya punya spirit, membangun saya punya percaya diri dan lain sebagainya, jadi melek tentang dunia bisnis gitu, bro. Gimana bisa kenal sama motivator atau gimana bisa belajar tuh, bro? Lewat temen kan? Ya, semua dimulai dari satu buku kan. Ada rekomendasi satu buku, saya ini menarik juga, saya belajar, nyambung gitu loh. Nah, di bukunya Robert Kiyosaki yang yang Rich Dad Poor Dad itu saya baca, di belakangnya, paling belakang ada tulisannya. Ada tulisannya, ini loh buku-buku lain yang saya rekomendasiin, kamu baca. Ya udah, saya beli aja buku yang direkomendasiin. Nah, baca nyambung terus, jadi ketagihan. Saya baca total ada ratusan buku lah. Sekarang saya COVID-19 aja udah baca 10 buku di rumah. About COVID-19 ya? Iya nih. Nggak, selama COVID-19. Panorama. Selama COVID-19. Gara-gara di lockdown jadi baca buku terus. Iya. Wow, mantap bro. Gitu. Jadi itu background story saya gitu loh. Cuman gimana masuknya ke real estate gitu kan. Nah, di waktu itu saya suka sama figur Donald Trump karena pada saat itu lagi maraknya show namanya The Apprentice. Ada yang pernah nonton iya dong. Wah, itu kan 10 tahun loh ditayangin 10 tahun lebih loh. Iya. Di Fox. Wah, saya seneng banget nih properti. Jadi dari hobi aja, bisa belajar gitu. Saya ke seminar gitu ya kan. Cuman saya selalu suka sama marketing sama sales. Dicampur sama properti ya. Saya jadi suka gitu loh. Nah, pas saya balik ke Indonesia tahun 2006, itu saya kerja di salah satu perusahaan land banking terbesar di dunia. Namanya Walton International. Saya belajar tentang sales, gimana sih cara jualan. Wah, saya hampir dipecat bulan pertama. Nggak jualan, nggak bisa yang namanya angkat telepon, orang nggak kenal, tiba-tiba you harus jual aja, cold calling kan. Sehari bisa telepon kayak 20-30 orang gitu loh. Telepon, pokoknya bagaimana caranya lu harus book meeting. Jadi belajar sales cycle di situ. Saya belajar dari prospecting, ya kan, dari prospecting ketemu build bangun relationship, dari situ ketemu presenting, objection handling, follow up, closing gitu loh. Nah, itu saya belajar di Walton International. Dulu kantornya di Plaza BII, bro. Di Tamrin. Jadi kalau nggak salah cuma beda berapa lantai sama Ray White International. Nggak beda jauh. Gitu. Jadi saya di sana sempat hampir 2 tahun saya. Nah, di situ saya jatuh cinta sama the world of selling, sama the world of real estate gitu. Karena kita belajar dari sisi yang paling awal ya. Dia kan land banker gitu loh. Land banker paling awal banget sampai jadi retail gitu. Nah, di situ seru sih, bro, Ruby. Iya. Nah, gimana nih dari yang awalnya nggak bisa jualan, terus bisa jualan dan jualannya triliunan dalam satu hari. How come? Boleh share tuh. How come? Nah, kebanyakan tuh kan kita semua tahu lah kalau di dalam dunia bisnis itu salah satu hal, kalau nggak hal yang terpenting itu sebenarnya apa sih? Gitu loh. Kayak Bro Ruby, hal yang terpenting dalam bisnis Bro Ruby apa? You kan punya rent property, udah jalan sekian lama. Yang terpenting apa nomor 1?
Wah, ini yang terpenting ya. Nama baik penting ya, Bre? Yes. Cuma nama baik doang apakah cukup? Ya, jualan yang penting. Iya kan? Kalau nggak jualan nih ya, kalau nggak jualan ditendang gue. Nah, kalau nggak jualan kita semua juga nama baik apa-apa juga susah ya kan? Iya. Jadi ya kita mau apa nggak mau, suka apa nggak suka, sebenarnya kita semua ini terlibat dalam dunia sales, bro. Yes, that's right. Dong. Kayak misalkan kita pergi nonton nih, wah James Bond udah mau keluar nih bentar lagi, cuman ditunda ya gara-gara COVID ya. Jadi kita tunda sampai November. Contohnya kalau kita suka sama satu film gitu kan, kita kasih tahu ke teman-teman kita kan, ditanya, udah pernah nonton belum film misalkan Iron Man gitu? Oh udah, lu harus nonton, lu gini, lu harus itu seru banget ceritanya, menyentuh hati, cuman seru apa? Nah itu kan you're selling sebenarnya idea itu kan. Yes. Atau kalau kita lagi mau ajak istri kita gitu kan, istri kita mau makan di mana? Kita bilang nggak enak di situ, enakan di sini, kenapa? Gara-gara harganya bagus, servisnya bagus, makanannya enak, itu kan selling kan. Word of mouth juga, word of mouth ya. Word of mouth marketing, selling gitu. Nah, jadi saya jatuh cinta sama dunia sales gitu ya. Di waktu saya di Walton itu saya jatuh cinta, saya dikenalin dari orang yang nggak kenal sama sekali, cuman lihat daftar nama, database dikasih, oke, lu teleponin satu-satu, bagaimana caranya lu jadiin duit gitu kan. Nah, dari orang yang nggak kenal sampai kita ketemu, jadi teman, jadi akhirnya dia percaya, bisa beli, itu kan butuh proses, Pak. Iya. Nah, itu yang proses saya perbaikin, saya baca bukunya, saya ke seminarnya, saya juga praktek. Akhirnya saya dalam hitungan bulan, saya udah jadi manager of sales, gitu loh. Saya jadi menguasai dan mencintai dunia sales dari situ. Dari bulan pertama nggak jualan apa-apa itu ya? Iya, udah hampir tetap Pak, karena nggak ada gunanya juga ngapain gitu saya di situ kan, karena kalau nggak kontribusi gitu. Emang kalau sales kan begitu. Gitu. Nah, jadi ya di situ saya benar-benar digembleng abis tentang sales, dan juga setelah itu juga saya masuk ke dunia sales lagi, menciptakan satu perusahaan. Nah, di perusahaan itu saya mulai juga dari nol. Nah, Bro Ruby tahu ya, saya bikin perusahaan udah beberapa, udah ala Pertamina. Dari nol ya Pak. Semua dari nol ya Pak. Iya, karena benar-benar dari nol, saya dalam waktu 3-4 tahun, saya bikin perusahaan itu very profitable, akhirnya saya jual perusahaan itu gitu loh. Nah, jadi setelah saya keluar dari Walton, saya bikin satu perusahaan air minum yang kenal saya udah lama, pasti tahu, dulu namanya Ginwater. Nah, itu benar-benar dari nol, saya bikin perusahaan itu, nggak punya karyawan, nggak punya klien database, nggak punya pengalaman, saya bikin dari nol sampai dalam waktu 3 tahun itu saya jual, penjualannya sudah kita distribusi kalau nggak salah ada 2.500 lokasi, ya, saya masukin ke perusahaan-perusahaan besar, contohnya Aero Catering Service, masuk ke bandara, masuk ke hotel, masuk ke rumah sakit, itu udah bangun infrastruktur distribusinya. Setelah itu saya jual ke kompetitor saya lagi, Pak Ruby. Gitu. Mantap banget. Saya udah tahu gimana caranya bikin perusahaan dari nol, akhirnya saya jual. Itu sengaja bikin kompetitornya seru ya, sengit ya. Bikin kompetisinya sengit kali ya dulu ya. Iya. Kompetitornya sampai bisa, ini apa-apaan sih gitu kan. Akhirnya ya kita ketemuan, kita ngobrol-ngobrol, akhirnya saya bisa jual perusahaan saya semuanya ke dia gitu loh. Jadi itu. Cuma yang menarik Pak Michael, dari properti ke air minum ada story apa di situ? Wah. Jadi waktu saya keluar Pak, itu kenapa saya nggak di Walton terus-menerus, karena ternyata Walton itu punya kebijakan berbeda, dia nggak mau punya kantor lagi di Indonesia, karena semua operation di Asia itu di titik utamanya itu di, kalau nggak salah, Hong Kong, Shanghai, sama di Singapura. Gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada representative office di kota-kota lainnya yang kecil semuanya ditutup, semuanya mau fokus di situ saja. Kayaknya dia efisiensi atau apa gitu loh Pak. Nah, saya masuk ke bidang air minum juga sebenarnya juga, wah ini tantangan yang menarik karena saya orangnya kan demen tantangan yang menarik Pak.
ya kan? Nah, itu singkat cerita, saya bikin perusahaan itu saking profitable-nya dan lain sebagainya, saya jual, kompetitor pun beli, Pak. Oke. Jadi ya, itu ya, Pak ya. Terus setelah itu saya properti, Pak. Saya masuk jualan properti, Pak. Saya jualan properti juga dari nol juga, Pak, karena jualannya commercial property. Gitu. Bapak tahu kayak jual gedung, jual hotel, jual properti-properti gitu ya. Saya jual properti gitu juga. Itu saya tekunin 2-3 tahun ngumpulin banyak pengalaman, Pak, segudang pengalaman. Gitu. Jadi ya itu jualan propertinya gabung di sebuah perusahaan atau bikin sendiri, Bro? Jadi saya gabung di satu perusahaan, ya kan? Saya gabung di satu perusahaan. Terus ya perusahaan itu fokusnya memang dia trading. Trading ya. Ya, jadi dia beli misalkan gedung setengah matang, dicakepin, disewain, terus dia jual lagi gitu loh. Di flip ya? Ya, flipping. Ada juga saya bebasin tanah juga. Saya di situ kan 3,5 tahun, saya bebasin tanah, negosiasi. Terus saya jadi kenal sama high profile individual, high net worth individual di perusahaan itu. Jadi kenal sama pemilik banyak, ada yang pemilik bank, ada yang pabrik, apa segala macam, kenal di situ gitu. Nah, setelah itu saya bangun di sana, cetak omset ratusan miliar dalam waktu singkat. Saya juga belajar bebasin tanah dari nol. Ya, bebasin tanah itu di bandara saya bebasin tanah 1,2 hektar, Pak. Gitu. Bebasin tanah di sana. Lalu saya bikin property consulting company. Kan udah punya experience. Nah, saya bikin property consulting company, masukin satu perusahaan namanya Crown Group. Crown, oke. Nah, di situ saya pegang mulai lagi dari nol, Pak. Itu. Iya. Dia nggak punya PT, nggak punya akun rekening bank, nggak punya employee di sini, gitu loh. Nah, saya ketemu sama CEO, founder, and owner-nya, Pak Iwan Sunito. Saya pergi ke Australia, saya spend time 2 minggu, saya ketemu sama dia, akhirnya dia sepakat, percaya, saya yang pegang brand-nya di Indonesia. Nah, itu saya jalanin juga, Pak. Nah, itu yang saya bisa jualan ratusan miliar, Pak. Gitu. Nah, waktu di Crown itu, lucunya gini, Bro Ruby. Awal-awal, karena gini ya, kalau orang itu kan base-nya kan di Australia. Iya. Ya kan? Base-nya kan di Australia. Nah, orang Australia kan banyak kan orang bule. Nggak tahu kenapa, kalau lihat sama orang-orang kayak kita gitu, mereka punya ekspektasi nggak gitu tinggi gitu. Ya udahlah, ini paling yang penting ada kantor aja, jangan berharap terlalu banyak gitu loh. Iya ngerti nggak? Soalnya kan dia bule, lu tanpa gua nggak mungkin bisa ciami gitu loh. Mungkin di pikiran mereka psikologisnya gitu kan, bule, kan? Nah jadi pada saat itu saya juga, waduh ini saya bisa nggak ya? Karena jualan propertinya nggak ada show unit, ya kan? Nggak ada karyawan juga, gitu. Kantor juga belum ada, PT belum ada, rekening bank belum ada, semuanya nggak ada loh. Gitu. Cuman dalam waktu singkat, kalau nggak salah kita belum ada kantor, belum ada apa-apa, itu bulan pertama aja saya udah bisa clocking sales, kalau nggak salah puluhan miliar lah. Tanpa kantor tuh ya? Iya, nggak ada kantor, nggak ada show unit, nggak ada brosur, nggak pakai iPad, kok bisa gitu kan? Dan jualan produk dari luar negeri ya, overseas ya? Yes, kan semuanya produknya di Australia, Pak. Iya. Jadi dia kaget juga kan, loh kok bisa gitu kan? Oke, kalau gitu kayaknya Indonesia marketnya bagus nih gitu. Nah baru kantor ini gitu loh. Hebat nih, padahal belum buka kantor, belum invest, belum lain-lain udah jualan ya. Biaya promosinya masih belum keluar ya. Saya bilang, saya kan cinta banget sama bisnis, sama dunia properti. Saya bilang sama Pak Iwan pada saat itu, udah Pak Iwan, saya kan konsultan Anda gitu kan. Ya awal-awal kita nggak usah keluarin biaya terlalu besar. Ngapain buang MM-an bikin show unit, ya kan? Dan lain sebagainya. Kita juga belum tahu. Udah sewa aja tempat di Regus, di service office. Ya, kita sewa tempat kecil, Pak. Cuma 15 meter, meja ada 4 biji. Saya mulai dari situ, Pak. Gitu. Saya mulai karena tadi... Ini karena tadi kenal high network ya?
networknya. Ya, bisa juga. Cuman ya itu dia, saya jaga kepercayaan orang, Pak. Jaga kepercayaan orang gitu. Kan Pak Iwan udah percaya sama saya, ya kan? Jadi saya bilang, oke, kita nggak usah buang biaya terlalu besar, kita sewa kantor aja kecil 15 meter, ya nggak? 15 sampai 20 meter lah, saya lupa. Itu cuma ada 4 meja, ya kan? Ya udah kita mulai, kita sisir gitu loh. Nah, beberapa bulan setelah itu, Pak, saya jualan properti 350M dalam waktu 2 jam, Pak. Wow. Nah, buat para teman-teman yang penasaran, tunggu dulu Bro Michael, ya kan? Karena waktunya terbatas, kita nyambung lagi ke sesi berikutnya nih. Oke, caranya. Yes. Jadi nanti dikasih linknya lagi, Bro Michael. Akan kasih linknya lagi ya. Oke, buat teman-teman, nanti kita balik lagi, saya akan kasih linknya di WA group ya. So thank you buat teman-teman yang tadi udah tanya, thank you. Bro Michael, kita balik lagi ya ke sesi berikutnya ya. Ini seru banget. Oke, thank you. Sip. Siap. Alright. Yes. Bro Michael Gin. Ya, halo, bisa dengar nggak? Sudah ya. Yes, bisa. Sip, mantap. Oke, siap. Oke. Oke, baik. Silakan Bro Michael lanjut tadi kisahnya menjadi konsultan dari perusahaan besar dari Australia ya. Yes. Crown Group. Iya. Jadi tadi sampai mana ya, Bro Ruby? Tadi sampai jualan dalam 2 jam, jualan. Iya. Nah, itu bersambung tuh sampai situ. Jadi ya awalnya gitu. Jadi saya nggak percaya lah. Mana mungkin bisa jualan 350M dalam waktu 2 jam gitu kan. Terus orang bulenya juga bilang gitu kan, Michael, you just got lucky katanya. Kalau itu kan lokasinya mungkin bagus, harganya mungkin murah gitu loh. You just got lucky this time katanya. Nah, kalau lu bisa ulangin lagi, ya kan, you can make the exact same track record or even better katanya. Baru gua kasih lu thumbs up katanya. Digituin, Bro. Iya kan? Baru gue kasih lu jempol gitu kan. Nah, ini strategi bagus juga, Bu ya. Tertantang ya. Strategi bagus juga ya dari dia ya. Iya, kalau bagus kasih jempol. Pakai lonceng lagi. Iya, pintar juga. Jadi kita termotivasi, dia juga bikin banyak sales kan, gitu loh. Iya, pintar juga gitu. Nah, terus singkat cerita ya kita nggak ini dong, kita bisa kok buktikan gitu loh bahwa kita bisa. Oke, yuk kita mulai lagi. Kita bikin program dan lain sebagainya. Nah itu saya launching satu project, akhirnya kita dalam satu hari itu kita jualan 3,8 triliun, Bro, which is 380 juta dolar. Yes. Wow, amazing banget ya. Itu kita jualan project ini memang spektakuler banget. Projectnya unik dan juga yang ngantri juga banyak, makanya bisa tercipta suatu gebrakan yang luar biasa lah gitu loh. Nah ini memang dibutuhkan suatu tim kerjasama yang baik dan juga projectnya juga bagus dan menarik ya, gitu loh. Nah tapi ya itu, Bro, akhirnya baru dikasih jempol, Bro. Oh, dikasih jempol ya? Iya. 4 jempol. Ya, 4 jempol. Oke. Tahun berapa tuh, Pak? Itu tahun 2000. Itu tahun 2015. 2015 ya. Bro, itu kan overseas ya. Gimana Bro strateginya? Apa yang Bro lakukan ini? Jadi ini kan cerita suksesnya, Bro. Kan belum cerita gagalnya, Bro. Ya kan? Ini kan cerita, ini kayak kita yang manis-manis ya, Bro. Iya, yang manis-manis dulu, Bro. Yang manis-manis. Ya kan? Air matanya nggak usah dikasih lihat, Bro. Kayaknya kita perkasa sekali, Bro. Iya. Jadi gini loh. Ya,
mau tahu nggak air matanya? Ya kan? Jadi ya. Mesti gue pakai backsoundnya nih, pakai backsound sedih nih. Mesti pakai emoji, bro, emoji. Emoji. Jadi Gimana? Sebenarnya gue melakukan banyak kesalahan, bro. Ya, melakukan banyak kesalahan. Jadi pertama-tama tuh ini ambil sebagai pelajaran aja dari pengalaman. Gue nggak bilang ini cara gue paling bener, apa cara gue yang orang lain itu salah gitu kan. Ya kan? Cuman ini cara gue gitu loh. Gue mulai sesuatu dari nol dan pakai teknik ini ternyata berhasil. Mungkin pada saat itu timingnya juga tepat lah. Intinya kurang lebih kayak gitu. Ya kan? Nah, yang gue pelajarin itu adalah pada saat itu ya, yang parah itu adalah gue terlalu pede. Ya kan? Wah, gue udah lihat nih project-projectnya Crown Group gitu kan. Gue bangga sekali dari Australia. Kenapa orang nggak mungkin nggak tahu lah, nggak mungkin orang nggak mau lah gitu loh. Iya. Ya kan? Ada pertanyaan di chat group. Nah, jadi yang gue lakukan itu kesalahan nomor 1 adalah terlalu pede. Jadi kita nggak persiapannya nggak gitu matang. Total di karir gue di Crown itu gue launching 7 project, bro. Jadi ada Sky by Crown, ada Viva, kita pernah launching Waterfall, kita launching Infinity, kita launching Waterloo. Pokoknya ada 7 project lah, seingat gue. Ya, nah project pertama yang cukup besar itu kita sewa ballroom di bukan ballroom, kayak ada room yang gede itu di Grand Hyatt. Function hall di Grand Hyatt gitu. Nah, jadi saya ini terlalu pedenya gini. Saya pasang iklan di Kompas, udah pasti banyak yang mau dan duit orang semua kasih ke saya. Gitu. Saya yakin itu ya. Ya, yakin itu. Pokoknya gue taruh aja iklan, ya kan? Kita beli iklan, kalau nggak salah 1 hari habis 600 juta, kita bayar yang full color di Kompas. Ya, kita pasang, wah ini udah pasti banyak yang telepon, udah pasti, wah orang bakal kasih kita duit lah. Semua duitnya kasih kita lah gitu loh. Ya kan? Akhirnya apa? Guess what? Udah bakar duit, masuk Kompas, tebak berapa orang yang telepon, Bro Ruby? 3 kali. Waduh. Hah? Kita secara nasional, full color, 1 halaman paling depan. Hah? 3. 10 lah ya, 10 ya. 10 lah ya. 10. Iya, 10 lah ya. Pak, cuma 3 orang Pak yang telepon, Pak. Oh, udah 3. Waduh. Ya. Pak Mario dapat jempol. Satu maklar tanah nawarin tanah. Satu maklar tanah ya. Iya kan? Yang satu lagi orang tinggal di PIK kan. Tinggalnya di PIK di Mediterania, ketemu sama saya di PIK Mediterania presentasi singkat cerita udah relationship 2-3 tahun pun nggak beli satu produk pun dari kita gitu. Yang satu lagi nomor teleponnya nggak bisa dihubungin Pak. Itu saya telusurin, saya sampai jalan kemana gitu, rumahnya kayak di Sunrise Garden, udah samperin bla bla bla, ujung-ujungnya kagak beli. Jadi ya itu satu nomor telepon 200 juta Pak harganya. Mahal Pak. Gitu. Jadi ya di Bingkai itu ya korannya Pak. Ada masih ada itu salinannya. Kayaknya masih ada salinannya, Pak. Harus diabadikan tuh, Pak. Ya. Jadi, wah, saya pikir, wah, ini nggak boleh begini nih, gitu kan. Ya kan, ini pasti nggak bagus lah, gitu. Nah, jadi ya saya belajar, Pak, bahwa nggak bisa terlalu pede. Kalau kita menawarkan project, you pikir developernya udah ada nama, kita pede, semua orang pasti kasih kita duit. No, orang sebenarnya nggak peduli, Pak, siapa Bapak, gitu. Orang cuma peduli apa sih yang gue dapetin gitu kan. Jadi formula suksesnya untuk jualan apapun itu formula suksesnya sih nomor 1 kita mesti tahu apa sih yang kita jual ini kan. Nah produk kita harus tahu. Ini yang nomor 2, kira-kira siapa yang mau nih produk kita. Ya kan? Yang ketiga, mereka ngumpulnya di mana?
Ngumpulnya di mana ya? Ngumpulnya di mana? Karena orang ini pasti ada di Indonesia, pasti ada yang mau di properti di Australia, pasti ada yang mau kan? Mereka pasti punya uang, ya kan? Cuman mereka ngumpulnya di mana Pak? Gitu loh, ya dong. Nah disitulah tantangannya Pak. Jadi gara-gara udah kena pukul 600 juta, satu nomor telepon 200 juta, ya kan? Nggak ada penjualan, ya kan? Malah hotel apa segala macam kan juga mahal, pressure tinggi. Biaya. Gitu. Saya pikir. Tamu ada yang datang tuh Pak? Tamu ada yang datang. Ada yang datang. Banyak Pak. Waktu saya launching gitu banyak ya? Itu nggak gitu fantastis Pak. Kenapa? Karena ya itu tadi. Saya bukan orang kuliah di Australia Pak. Atas kondisi Australia kan. Nomor 2, saya juga lahan perangnya di Australia, saya cuma 2 minggu apa 3 minggu di Australia. Itu jalan-jalan, lihat-lihat gitu loh. Jadi, dibilang menguasai sekali juga enggak kan? Iya, itu makanya nangis Pak. Nangis ya? Iya. Oke, itu tadi. Jadi, pas ya ini ada Bro Agus Salim, kira-kira kesalahannya pas pasang promosi di Kompas itu apa ya? Kesalahannya nomor 1 nggak lihat timing, ya kan? Timing kira-kira sekarang market maunya bagaimana? Kesalahan nomor 2, saya mau jual ke semua orang, which is kurang gitu efektif kan? Kita karena Australia kan niche Pak, nggak semua orang mau di Australia. Mungkin ada yang mau ke Amerika, mungkin ada yang mau ke UK, ya kan? Ada yang mau ke Singapura, Malaysia. Gitu ya kan. Yang kesalahan yang ketiga adalah ya itu tadi terlalu pede kan, kita nggak ngerti market kita siapa. Nah, ini setelah jualan yang tinggi ya, ini setelah jualan yang banyak itu ya? Belum. Oh, di sebelumnya. Awal-awal nih kita ngomong yang nangisnya, yang bagus-bagus sudah digomongin. Oh iya. Iya kan, jadi yang pertama itu kita harus tahu siapa pembeli kita, demografiknya seperti apa, ya kan? Jadi saya berpikir backwards Pak. Oke, pasti ada market, mereka ini di mana ngumpulnya, saya tinggal tawarin produk saya. Jadi yang saya pikir, oke, kira-kira yang mau produk Australia itu siapa yang mau produk Australia? Nomor 1 saya kepikir kan, oke, mungkin orang yang mau ke Australia, mungkin mau beli di Australia. Jadi migrasi kan. Kenapa orang mau ke Australia? Mungkin yang mau sekolahin anaknya di Australia. Oke, ini orang tua. Ya kan? Yang nomor 3 mungkin orang-orang yang mau invest di Australia. Berarti orang-orang kelas kakap yang duit ekstra, mereka mau taruh celengan di sana. Celengan dolar berupa properti. Nah, ini 3 orang ini saya ketemunya di mana, Pak? Nah, itu baru saya pikir. Iya kan? Ketemunya di mana? Iya kan? Nah, saya berpikir kalau mau ketemu orang yang migrasi, saya ketok pintunya migration officer. Jadi kayak lawyernya immigration lawyer gitu, Pak. Saya ketemu, itu ada agen imigran, Pak. Jadi kalau Bapak mau migrasi ke sana, mereka tuh migrasi, Pak. Bisa dijamin. Agentnya ya. Agent, migration agent, migration lawyer di situ. Jadi saya kenal banyak migration lawyer. Yang kedua, orang-orang yang mau sekolah di Australia itu biasa pakai agen kan, kayak ada Sun Education, ada apa. Saya ketemu mereka aja gitu, ya kan. Yang ketiga, orang yang punya tabungan gendut itu biasa naruhnya di prioritas pasti kan. Nah, jadi kita hubungin orang-orang nasabahnya bank prioritas. Yuk kita kerjasama bareng. Jadi dibanding saya pasang iklan, ya kan, mahal-mahal semua orang lihat, nggak gitu kena, Pak. Tapi kalau kita relationship base, saya ajakin mereka, kalau sampai tembus, saya kasih Anda reward puluhan juta, misalkan. Ya kan? Kalau Anda bawa klien, oke, saya bisa kasih gitu. Nah, itulah yang terjadi, Pak Ruby. Yes. Jadi pas ada, Sun Education mengadakan roadshow di Makassar. Saya buka booth, Pak. Buka booth situ ya? Iya, saya buka booth. Kenapa? Karena ini khusus buat education fair, buat Australian punya university. Make sense.
Iya, iya. Nah, ada education fair-nya buat Australia, ada orang lain yang nyelenggarain. Saya juga ikut buka booth. Nah, di situ saya adakan free seminar. Free seminarnya saya ajarin orang, mau nggak lu sekolahin anak lu 4 tahun, bukannya malah keluarin duit, malah lu dapat duit. Kenapa? Karena lu selama 4 tahun, lu nggak keluarin uang sewa, lu malah nabung. Betul, Nah, daripada sewa mending beli properti ya. Apartemen. Iya, gitu. Jadi celengan kan. Nah, di situ banyak Pak seminar. Dari situ qualified leads-nya kita follow up lagi Pak. Gitu. Ya kan. Yang kedua, kalau misalkan nasabah prioritas, yuk kita wine and dine, market update. Kita ajak misalkan OCBC NISP, kita misalkan ajakkan Mandiri prioritas, BCA prioritas, Bank DBS. Oke, you bawa you punya klien, saya bawa saya punya klien, kita exchange, you boleh presentasi, you punya produk, saya presentasi, saya punya produk. Kolaborasi ya. Nah, yang diundang orang-orang yang tabungannya 5M ke atas. Nah, pasti punya kapasitasnya. Iya, ini gerilyanya ya. Ini gerilyanya ya, Bro ya. Gerilyanya, Pak. Jadi kita harus kenalin dulu market kita psikologinya seperti apa. Kalau mereka nggak ada kebutuhan, nggak mungkin mau beli properti overseas, Pak. Jadi kita nggak perlu iklan gede-gedean, bakarin duit gitu ya kan. Yang orang lain kan pasang billboard apa mungkin ada bagusnya lah. Cuman kita nggak pakai itu pun bisa, Pak. Kenapa? Gerilyanya tuh dari word of mouth. Ya kan, kayak solicitor sama agent migrasi itu kan database-nya banyak, Pak. Dia bisa banyak lah Konglo yang punya PR di Australia, semua diajak semua ke seminarnya saya, Pak. Daripada nganggur ya. Iya, saya kasihnya kan di hotel, Pak. Saya kasihnya wine, saya kasihnya makan steak. Orang mau denger, Pak. Iya, benar-benar. Ya, tapi lebih segmented, lebih terarah lah ya daripada buang duitnya. Tadi lebih fokus. Gitu ya. Betul, Pak. Jadi ya itu yang terjadi. Akhirnya saya kumpulin, saya udah kenalin. Oke, saya punya market maunya begini, dia maunya begini. Mereka psikologisnya begini. Nah, dari situ saya udah kenal banyak orang. Saya minta referral, Pak. Oke, lu udah sukses transaksi di sini. Saya minta dong, refer kan saya kasih mereka service yang terbaik gitu kan. Iya. Gitu. Jadi ya itu teknis rahasianya sih gitu sih Pak, ketemuin calon pembeli yang tepat sih Pak. Wow, inilah rahasianya udah dibongkar nih. Oke, kita ada pertanyaan, boleh Michael ya? Siap. Nih, ada pertanyaan dari Nathaniel Hogan. Tips temuin calon klien yang memang sesuai produk, terutama yang tadi menengah ke atas. Ya, tadi sih, oke. Tadi sebenarnya udah dijawab juga ya, mungkin Michael yang tambahin. Sebenarnya yang kalau kita mau ketemuin calon klien ya memang harus dari siapa dulu nih, ya kan? Jangan kita fokus sama produk kita kan, kita fokus sama siapa dulu yang kira-kira mau, ya kan? Kalau kita beli ya. Karena gini Pak, ini bisa offline, bisa online Pak. Online juga sama. Mereka ngumpulnya di mana? Orang yang punya kebutuhan mau sekolahin anak di luar negeri, kalau ada ya kan, ada agent, ada student agency, mereka adain roadshow, mereka pasti datang Pak, karena mereka mau tahu universitasnya apa aja. Nah, betul. Bapak punya kesempatan untuk ketemu orang begitu, istilahnya dikasih gratis loh Pak, mereka datang sendiri loh. Iya kan? Saya bikin acara di hotel, itu 1 pack udah 500.000 Pak makan. 300.000 makan. Ini orang datang, kita cuma buka booth, modal 7 juta, ya nggak? Kita ketemu, kita dapat database-nya. Iya, dapat database-nya ya. Yes. Memang butuh ya properti di Australia. Yes, memang yang sudah butuh, karena ini yang saya belajarin Pak, jualan produk itu yang niche banget, itu kita harus tahu persis siapa kita punya klien, mereka pendapatannya berapa, mereka usianya berapa, mereka tinggalnya di mana, ada tabungan di mana aja, itu saya harus kenalin. Mereka jadi seleranya seperti apa gitu loh Pak. Jadi ini yang kita harus kenalin. Siapa sih yang beli produk kita? Kita harus punya imajinasi siapanya dulu Pak. Baru kita bisa sesuaikan produknya sesuai dia gitu Pak. Kalau sesuai yang dia suka gitu Pak. Jadi udah nggak zamannya lagi kalau niche market
jual untuk semua ya berarti ya. Harus memang incer yang butuh ya. Ya, mungkin kalau zaman dahulu kompetitor nggak gitu banyak, kita keluarin iklan apa aja orang pasti gigit gitu. Cuman sekarang kompetitor makin sengit, kita harus semakin tajam lagi dan kita harus lebih berani kasih service yang lebih yang di luar kompetitor kita lah. We have to go the extra mile lah. Jadi kalau yang namanya saya kan ngelayanin orang-orang kaya, Pak. Ya, jualan properti yang ratusan miliar, satu properti ratusan miliar saya juga udah pernah jual. Yang receh-receh 300 juta saya udah pernah jual, yang 2 miliar sampai 8 miliar saya udah pernah jual, yang 30 miliar apartemen 50 miliar saya udah pernah jual. Semuanya saya udah ngalamin, Pak. Jadi maksudnya saya kalau kita cater ke yang high net worth clientele, itu every detail matters loh, Pak. Dari segi undangan, dari segi, makanya kalau you lihat deh, kalau orang kaya kawinin di Mulia, undangan aja bisa 2 juta satunya, undangan doang loh. Iya. Kenapa? Karena mereka ini to get to where they are kan nggak gampang, Pak. Iya, betul. Jadi mereka mau merasa dihargain gitu loh. Kalau nggak ada undangan, mereka nggak bakal datang, Pak. Coba ya bikin kawinan, undangnya pakai WA, nggak datang, Pak. Iya. Nggak datang, Pak. Iya. Jadi ya kita harus pikirin gitu loh. Untuk catering, sebenarnya juga beda ya. Kita harus lebih sophisticated gitu. Yes. Jadi, nemuin calon klien, saya udah kasih tahu rahasianya tuh, Pak Ruby. Iya. Nah, sekarang Bro Michael, apa yang sedang dilakukan nih oleh Bro Michael? Dan, nah gimana nih untuk menghadapi ya di kondisi saat ini? Ya. Boleh, Pak. Jadi gini, Pak, setelah saya di Crown Group itu, saya kan akhirnya saya lepas Crown Group, saya kan konsultannya, Pak ya. Jadi bukan quote-unquote karyawannya Crown, bukan. Saya konsultannya Crown gitu ya, Pak ya. Nah, saya keluar. Partner lah ya. Iya, saya berpartner sama Crown lah gitu ya. Jadi saya keluar dari situ, saya bikin satu perusahaan yang GIN Internasional, makanya di undangan ada tulisannya CEO GIN Internasional itu kan, Pak. Yes. Saya bikin satu perusahaan health and wellness. Saya mau sekalian bereksperimentasi ilmu saya nih, Pak. Ya dong. Nah, ilmunya itu apa? Ilmunya itu gimana caranya dapetin orang untuk menjual produk kita, ya kan? Ya kita nggak usah jualan terus, orang bisa jualin produk Anda. Nomor 2, gimana caranya dapetin, bikin produk yang mereka suka, mereka sampai tergila-gila sama produknya. Gimana caranya udah tergila-gila sama produknya itu, mereka refer other people and mereka jadi advokatnya kita. Nah itu nggak gampang loh. Ya kan? Jadi saya suka sama iPhone. Setiap orang yang saya ketemuin, saya bilang iPhone bagus, lu harus pakai iPhone. Nah, ini kan bagaimana caranya orang bisa jatuh cinta sama iPhone sampai dia jadi advokatnya iPhone, Pak. Iya. Saya kembali lagi nih, Pak ya. Memang mesti di trademarkin nih, Pak. Mulai lagi dari nol ya, Pak. Iya, lagi. Satu perusahaan GIN Internasional dari nol, Pak. Saya nggak punya pengalaman punya network marketing company, nggak punya pengalaman di apa-apa. Cuman saya bikin perusahaan ini karena saya sudah tahu persis siapa market saya. Saya sudah tahu persis saya punya customer siapa, kebutuhannya apa, mereka punya income per bulannya berapa, mereka mau cari apa, mereka demennya apa, apa yang memotivasi mereka untuk menjadi advokat saya. Nah, kunci untuk marketing itu adalah kita harus tahu psikologisnya mereka, apa yang mereka takutin, kita harus bisa jawab, Pak. Misalkan nih, Pak ya, you takut dipecat, harus bangun passive income, benar nggak? You takut sakit, benar nggak? You harus jaga kesehatan. You takut kena COVID ya, you stay aja di rumah, kurang lebih kan kayak gitu. Iya dong? Nah, saya bikin satu perusahaan ini, Pak, dari nol, ya kan, Pak, dalam waktu 3,5 tahun, saya bisa terkumpul 35.000 distributor yang memasarkan produk-produk dari perusahaan ini, Pak. Wow. 35.000 provinsi loh, Pak. Yes, di 11 kota, Pak. Ya. 11 kota. Ya, di 11 kota. Nggak semuanya di Jakarta. Dan
Yang gilanya lagi, dalam waktu 3,5 tahun, saya sudah meluncurkan 8 produk. Saya bisa mendapatkan lebih dari 10 penghargaan, udah bolak-balik dapat penghargaan terus setiap tahun. Dan yang lebih hebohnya lagi, saya bisa membantu ratusan anak yatim piatu, Pak. Saya mendirikan satu yayasan non-profit namanya Blessmore Foundation. Itu ngebantuin anak-anak yatim, bukan cuma sembakau, cuma buat mereka punya education, Pak. Ya kan? Total saya sudah ke 14 panti asuhan yang kita sudah bantu, Pak. 14 panti asuhan, Pak. 14. Dan kita sudah ke 8 negara jalan-jalan, bagi-bagi bonusnya itu sampai puluhan miliar, Pak, setiap tahun, Pak. Nah, gimana caranya, Pak? Dengan Gin Internasional ini ya? Gimana caranya? Gimana? Gitu. Kayaknya perlu bikin episode lain deh kayaknya. Panjang nih kayaknya. Iya, ini ada sebenarnya membuat suatu bisnis itu ada polanya, Pak. Kalau kita sudah tahu polanya, Pak, kita bisa duplikasikan di industri mana saja. Saya bukannya dulu tinggal di Australia bisa jualan ratusan miliar. Produk Australia, iya. Saya juga nggak pernah jualan air minum, bisa tuh jual air minum. Ya kan? Saya bisa jualan itu yang 8 produk suplemen nutrisi segala macam saya bisa buktinya. Padahal nggak ada background health and itu ya, nggak ada background. Boleh dibilang nggak pernah join perusahaan yang serupa di masa hidup saya, nggak pernah join perusahaan serupa. Nah, apa nih bro polanya bro? Oke. Apa nih polanya nih bro? Pola sukses. Pak. Ya, ada step-stepnya Pak, ada step-stepnya dan saya sebenarnya sih kerinduan saya Pak, ini project saya nih Pak, kerinduan saya. Saya mau kasih tahu semuanya rahasia saya, ya kan? Ini channel Michael Ginarto, Pak. Iya. Iya, Pak. Jadi, mantap, bro. Saya pengen subscribe ya. Subscribe di YouTube dan di Instagram dan saya punya landing page juga Michael Ginarto. Jadi gini, Pak, michaelginarto.com. Saya sudah tahu, Pak. Nih, sekarang saya ada project baru lagi, Pak, karena Gin Internasional ini lagi proses due diligence dan sudah diakuisisi sama perusahaan Amerika, Pak. Makanya, saya bikin perusahaan itu dalam waktu 3-4 tahun saya harus lepas, Pak, perusahaannya. Jadi, setiap kali saya bikin perusahaan itu, di pikiran saya build to sell, Pak. Bukan build to keep. Iya. Yes. Saya build to sell. Gitu. Jadi, saya constantly marketing, Pak. Constantly selling, constantly marketing gitu ya kan. Jadi ya kalau you bisa lihat ya di profile Gin Internasional itu kita sudah launching 8 produk. Saya sudah bikin acara ribuan orang datang, Pak. Ribuan orang ya. Oh iya. Harus subscribe ya, Pak. Oh, thank you, Pak. Ini YouTube channelnya dari Michael Ginarto. Yes, untuk bisa ini. Saya bikin YouTube channel baru 5 bulan loh, Pak, yang seriusnya ya. 5-6 bulan loh baru serius. Ngajakin tokoh-tokoh seperti yang terhormat Pak Tum Desem Waringin. Dia kan, waduh, mentor lah ya, Pak ya. Orangnya baik banget, rendah hati. Padahal bisnisnya udah triliunan loh, Pak. Iya kan? Bisnisnya udah triliunan, dia masih humble. Saya di welcome di rumahnya gitu loh. Jadi ya luar biasa lah. Jadi ya saya wawancara orang-orang yang inspirasional supaya bisa kasih masukan gitu loh ke teman-teman semua gitu ya kan. Jadi bukannya cuma infotainment yang receh lah ya istilahnya ya, harus ada daging filet mignonnya ya yang kita bisa petik ya. Mantap. Jangan dikasih tempe terus gitu ya. Masuk Ruby Herman ya. Iya. Saya wawancara orang seperti Pak Ruby Herman nih, yang ganteng, muda, sukses lagi ya kan? Aduh, thank you bro, thank you. Nah, ada pertanyaan nih bro, katanya kenapa nih nggak sayang bro dijual katanya, kan udah profit gitu. Gimana? Iya bro? sih, terus terang ya, saya ini bukannya cuma sekedar profit, karena kalau saya bikin perusahaan pikirannya cuma profit, itu pasti nggak jalan. Nah, itu pelajaran, Pak. Pasti nggak jalan ya? Pasti nggak jalan. Pasti nggak jalan. Maksudnya nggak bisa jalan terlalu lama. Saya dulu bikin banyak perusahaan, Pak. Saya pernah jadi affiliate marketer. Saya pernah
jualan di eBay, Pak, e-commerce. Dulu waktu di Kanada, Pak ya. Saya gagal. Banyak lah saya bikin. Tujuannya apa? Profit kan. Akhirnya gagal. Singkat cerita nggak panjang lah. Ya kan. Nah, kenapa jual perusahaan yang profit nggak sayang gitu ya kan? Nah, bukannya masalah nggak sayang. Kalau nggak profit, ya kan, orang nggak bakalan ada yang mau beli. Kurang lebih begitu kan? Kalau Bapak mau beli perusahaan yang lagi profit pasti, dong, kalau bisa kan. Iya, betul dong, betul. Dan belinya juga dengan nilai yang besar kan? Ya, gitu loh. Dibelinya dengan nilai kalau besar lagi rugi, kita jual, kita ditekan. Nggak ada yang mau, Pak. Kalau lagi untung, kita jual, ya pasti kita bisa bilang, oh ya, gua nggak jual pun, gue juga nggak apa-apa gitu. Jadi kita kan memposisikan diri kita nggak desperate. Jual mahal. Kalau kita beli dia tawarin 800 juta, ya kita desperate, Pak. Dia tawar berapa, kita lepas. Iya, amazing. Dan emang saya lihat dari branding, packaging, dari bisnisnya Bro Michael nih amazing banget, luar biasa. Detail banget gitu ya. Saya lihat magazine-nya ya kan. Iya. Detail banget, bagus banget gitu. Keren banget. Ya nomor satu ya kita harus nomor satu kita harus tahu kenalin siapa market kita. Yang nomor dua mereka ngumpulnya di mana. Yang nomor tiga kita kasih mereka semacam kayak penawaran untuk free trial. Setelah itu baru kita tawarkan produk-produk kita. Nah ini saya juga lagi belajar digital marketing di mana kita ini bisa multiplikasi, kita punya impact ke banyak sekali orang. Nah, ini fantastik sekali. Makanya kalau bisnis yang gin internasional kan kebanyakan offline, Pak. Jadi network marketing itu, Pak, ya kan? Network marketing itu musuhnya e-commerce, Pak. Musuhnya, Pak. Musuhnya, Pak. Artinya gini, Pak. Kalau secara peraturannya distributor itu nggak boleh jualan secara online, Pak. Nggak boleh, Pak. Secara peraturannya. Harus ketemu fisik, harus presentasi secara fisik. Nggak boleh jual online. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh, Pak. Kalau dijual secara online, jaringannya bisa mati, Pak. Dan juga itu undang-undangnya SIUP-L, Pak, di Indonesia. Nggak boleh. SIUP-L ya. SIUP-L-nya nggak boleh. Sebenarnya ya. Nah, tapi kan bisnis ini saya udah next chapter gitu istilahnya kan. Sekarang saya malah tergila-gila Pak sama online. Saya malah tergila-gila Pak sama online. Kenapa? Karena saya lihat bisa leverage kita punya waktu. Kayak ini kita bikin konten, Bapak rekam sekali, ini selamanya Pak ada Pak. Nah, ini kan luar biasa Pak. Benar. Dan ini dikunjungi oleh ada 20 orang lagi yang ikutan sekarang. Luar biasa, Pak. Jadi, makanya, saya mau bagikan, saya punya rahasia yang saya bikin bisnis, saya jualan properti ratusan miliar, sudah jualan tanah, bebasin tanah, hektaran sudah, saya juga bangun perusahaan dari nol sampai punya 35.000 distributor secara nasional, penghargaan kanan-kiri, ya kan? Saya sampai beli office, Pak, di Sudirman, Pak. Saya sampai beli office. Duit semua dari sana, Pak. Saya sampai beli di Tamrin, itu saya beli, Pak. Sampai saya punya properti di Australia, di mana-mana, itu semuanya berkat bisnis ini, Pak. Berkat bisnis ya, mantap. Yes. Jadi kapan nih kita ke kolam renang nih, Bro? Wait. Mau berenang di sini, mau berenang. Gerbek rumah Michael Gin. Bikin konten review propertinya Michael Gin. Jangan dong. Jangan dong. Malu. Masih ada yang lebih hebat lagi dibanding saya, malu. Jadi gini, Pak. Jadi saya pengen bagikan apa yang saya tahu, ya kan? Karena setiap orang pasti beda, ya kan? Apa yang saya tahu saya mau bagikan. Siapa tahu saya ini nabur benih kebaikan. Siapa tahu bisa bermanfaat, ada yang sedang membutuhkan pada saat ini, siapa tahu jadi berkat. Nggak tahu bagaimana kita bisa ketemu lagi di lain waktu, kita bisa bisnis bareng. Gitu loh, Pak. Jadi ini yang saya mau bagikan sih, Pak. Siap. Jadi yang belum subscribe, silakan subscribe di Michael Ginarto di YouTube. Yes. Atau di websitenya michaelginarto.com.
Yes, Yes, michaelginarto.com. supportnya loh, thank you supportnya. Saya juga channelnya juga saya mau lebih banyak sharing pribadi karena selama ini saya nggak sharing pribadi sih Pak. Saya kebanyakan wawancara orang-orang hebat karena menurut saya nggak gitu hebat sih Pak. Yang lebih hebat Tuhan lah ya. Wah, bisa, mantap bro. Oke, sekali lagi thank you so much nih Bro Michael Ginarto udah sharing, amazing Terima kasih, banget. semoga bermanfaat nih. Wah, bermanfaat banget. Ini juga membangkitkan imun, ya kan? Yes. Ya, jadi teman-teman bisa, ya kita bisa belajar hari ini dari. Saya di Pantai Mutiara, Bu Wiwi. Oh, Pantai Mutiara. Yes, sebelum kita closing, nggak apa-apa. Tadi ada beberapa pertanyaan juga. Tuh, tadi sekolahnya di Santa Maria yang mana nih? Fatima atau Juanda? Juanda Batu Tulis, Juanda Batu Tulis. Ya. Juanda, iya. Oke, pertanyaan-pertanyaan yang lain lagi tadi udah dijawab. Yes. Saya paling terkenal nakal di Santa Maria. Itu ada satu ibu guru yang paling galak namanya Bu Erni. Waktu itu ada reunian, dia lupa nama orang lain, cuman dia inget saya loh. Karena paling berkesan. Bagus dong, Mbak. Berkesan ya. Bagus juga ya. Oke. Thank you Pak Michael Ginarto. Thank you Pak Mario. Atas sharingnya dan waktunya. Bu Wiwi bilang saya dan anak saya di Santa Maria dari Santa Maria juga. Oke. Ya, buat teman-teman yang juga bisa follow IG-nya Mr. Michael Ginarto @michaelginarto ya, Bro ya. Sama Michael Ginarto. Ginarto. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini, udah ikutan di acara ini di MR Show. Ikutan sampai interaksi, jumpa di tanya-tanya. Yes, sampai jumpa besok ya. Pastinya besok ya. Dan yang ketinggalan bisa nonton di YouTube MR Show Indonesia, terus di Spotify kita juga ada. Spotify, masuk Spotify bro. Masuk Spotify bro. Spotify, Apple Podcast ada. Atau podcast juga. Oke, sampai jumpa besok sama saya Ruby Herman dan juga Mario Lasut. Jangan ketinggalan episode berikutnya besok jam 9 malam. Bye-bye. Thank you. Salam sejahtera. Bye. Bye.